Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersuka cita. Hari ini hari Jumat 14 Mei 2021. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Bacaan hari ini akan kita ambil dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-17, dilanjutkan ayat 20-26. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Teristimewa hari ini kami bersyukur karena boleh merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Kami bersyukur atas keterpilihan Santo Matias menjadi pengikut-Mu. Engkau tahu dan Engkau yang memilihnya sendiri. Dalam sabdamu Engkau mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilihmu. Berkatilah kami dalam permenungan hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga mampu menghayati perutusan kami sebagai murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Tentu kita semua mengetahui cerita dari Yudas yang mengkhianati, yang menjual sang guru dengan uang 30 keping perak. Sungguh terkadang uang itu menjadi membutakan hati kita, membutakan hidup kita. Dan itu terjadi pada sosok Yudas yang menjual Yesus. Tetapi hari ini ada kabar sukacita bahwa
bilangan ke-11 murid telah genap menjadi ke-12-an. Nah, bilangan ke-12-an, mereka sudah full tim, satu tim kembali dengan hadirnya Matias. Tetapi yang menarik bahwa keterpilihan Matias justru tidak lazim melalui sistem undi. Kalau di zaman sekarang, apa sih sistem undi yang sering kita dengarkan? Kadang ada arisan yang mungkin ibu-ibu ikuti, atau juga sistem lotre, atau juga kuis-kuis berhadiah. Nah, tentu ini berbeda, bahwa undian yang dilakukan dalam memilih antara Barsabas dan juga Matias melalui campur tangan Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja. Setelah wafatnya Yesus, Yesus menjanjikan datangnya Roh Penghibur, Roh kebenaran yang akan membimbing mereka. Dan jelaslah hari ini Roh kebenaran berbicara secara nyata dalam keterpilihan Matias. Nah, saya ingin memberikan ada 3 poin. Yang pertama tentang karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu ada beraneka rupa, beraneka macam yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa merasakan bentuknya dalam setiap pengalaman hidup kita. Yang jelas, di mana kita mengenal kebenaran, di mana kita dapat membagikan sukacita, disitulah Roh Kudus bekerja. Dan bagaimana panggilan kita sebagai umat beriman, sebagai murid Tuhan itu muncul? Mungkin Anda dan saya ada yang dibaptis sejak bayi, ada juga yang dibaptis sejak kecil, ada yang dibaptis sejak dewasa, ada juga yang ketika tua atau bahkan menjelang ajalnya meminta diri dibaptis. Tentu ini adalah pengalaman yang berbeda, tetapi kita tahu bahwa inilah karya Allah. Allah bekerja di sepanjang zaman, di sepanjang waktu. Anda dipilih, tidak tahu mengapa saya dipilih. Sejak bayi saya dibaptis. Orang tua saya dan saya sendirilah yang bertanggung jawab atas iman saya. Dan setelah saya besar, mempertanggungjawabkan iman saya. Kita tidak mengerti panggilan itu datang kapan. Seperti Matias, ia dipilih melalui sistem undi. Dan kita dipilih melalui cara kita masing-masing. Santo Matias mengajak kita, mengajarkan kita bahwa keterpilihan menjadi murid Yesus bukan berdasarkan kekuatan kita semata. Keterpilihan Anda dan saya menjadi murid Yesus adalah kehendak Allah sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Apakah kita sudah menghayati sungguh keterpilihan kita menjadi seorang murid Tuhan Yesus dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara? Entah Anda dipanggil dalam situasi yang menyenangkan, entah Anda dipanggil dalam situasi sulit, entah banyak orang di sekitar Anda yang menentang keputusan Anda mengikuti Tuhan Yesus. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi belajar dari Santo Matias, kita mempercayakan segala penyelenggaraan, keterpilihan hidup kita dalam penyelenggaraan dan kasih Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita juga mengajak kita hidup dalam kebenaran, dalam roh akan Allah. Dan mudah-mudahan melalui roh kebenaran itu, kita dibimbing untuk semakin hari, semakin mengenal Sang Guru kita, semakin akrab dengan Tuhan Yesus yang telah memilih kita menjadi murid-muridnya. Dan akhirnya, Santo Matias mengajarkan kita bahwa menjadi murid Tuhan Yesus bukanlah perkara yang mudah. Anda dipilih hari ini menjadi murid Tuhan Yesus, artinya ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang akan Anda hadapi, bahkan tak jarang itu menjadi kejutan bagi hidup kita. Refleksi bagi kita, siapkah Anda menerima kejutan spesial dari Tuhan yang datang dalam hidup Anda? Siapkah Anda menanggapi undangan yang ditawarkan oleh Tuhan? Marilah kita sambut kejutan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalem. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda.
Sampai jumpa lagi dalam edisi Sarapan Sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.